Halo, selamat datang teman-teman di kelas metode penelitian kualitatif. Kembali lagi kita akan membahas tentang literatur ya. Karena sebelumnya kita juga bahas tentang topik dan literatur. Nah, jadi kemarin ada mungkin yang bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita bahas literatur dulu? Kenapa nggak yang kita bahas itu tentang latar belakang dan segala macam? Jadi teman-teman untuk mencari latar belakang pun gitu ya, teman-teman membutuhkan literatur. Jadi banyak mahasiswa itu yang menganggap remeh bab 2, padahal bab 2 itu penting. Nah, sebelum malahan teman-teman membuat latar belakang, teman-teman harus cari dulu literaturnya apa. Ya, misalnya nih kasus tentang bencana alam, atau misalnya teman-teman nyari kasus tentang jurnalisme yang ada di Metro misalnya. Nah, teman-teman kan harus cari dulu tuh bagaimana sih latarnya Metro, terus kemudian jurnalisnya pernah melakukan apa, itu kan harus dibaca dulu. Harus dibaca dulu, dan si bacaan teman-teman nanti itu akan dibuatkan peta literaturnya gitu. Sebuah, kalau di dalam skripsi itu bisa dibilang seperti sebuah kerangka pemikiran, tapi dalam bentuk kerangka pemikiran tinjauan pustaka. Nah, terus apa sih yang menjadi prioritas kita dalam memilih literatur? Nah, mungkin teman-teman bingung, Bu, dari mana dulu sih saya memulai mencari literatur? Yang pertama itu adalah ya, kan sering kondisinya begini. Kita pengen meneliti topik tertentu, anggaplah misalnya tentang jurnalistik sastra misalnya. Tapi belum nemu apa ya yang menarik tentang jurnalistik sastra. Nah, teman-teman bisa melakukan ya, mulailah dengan mempelajari sintesis umum dari literatur yang ada. Sintesis itu maksudnya kalau di ini ya, di abstrak itu biasanya ada pendahuluan, ada metode, dan kemudian ada simpulan. Nah, simpulan itu biasanya disebut juga dengan sintesis itu. Nah, si tiga pendahuluan, terus kemudian konsepnya bagaimana, dan kemudian simpulannya bagaimana. Nah, itu tuh yang teman-teman pahami polanya. Oh, berarti kalau jurnalistik sastra harus diawali dengan apa, saya harus pakai teori apa, dan kira-kira simpulan saya seperti apa. Bukan mengira-ngira hipotesis ya sebenarnya, tapi gambarannya nih apa yang akan saya tempuh begitu. Nah, kalau misalnya sudah ya, udah Bu, saya udah oke nih gitu menentukan topiknya. Nah, selanjutnya teman-teman beralihlah pada artikel ilmiah ya yang diterbitkan oleh jurnal internasional ya. Artinya jurnal internasional itu jurnal-jurnal yang ada di bawah Scopus lah misalnya. Itu bisa, atau misalnya jurnal-jurnal di bawah Elsevier, atau kalau teman-teman mau aman, teman-teman bisa cari di Mendeley ya. Itu cara teraman. Nah, cari jurnal-jurnal yang menampilkan laporan penelitian yang terkini agar penelitian teman-teman terbarukan gitu, nggak ngikutin penelitian-penelitian yang seperti dilakukan oleh ya senior-senior yang sudah ada ya. Terus apalagi sih Bu, kalau misalnya udah nih artikel ilmiah udah ada, terus cari buku-buku yang berkaitan dengan topik. Misalnya kalau mau bahas tentang jurnalistik bencana gitu, cari buku-buku tentang, pertama berarti teman harus cari buku tentang jurnalis kan, bagaimana sih wawancara. Teman-teman harus cari buku tentang kode etik jurnalistik gitu, apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak. Nah, itu sangat berguna ketika nanti di penelitian. Terus teman-teman juga bisa melacak masalah seminar terkini hari ini gitu ya, apa sih yang menjadi masalah dalam dunia jurnalistik. Misalnya apakah tampilan kalau sekarang kan wartawan tuh berlomba-lomba ya, seolah-olah itu wartawan padahal bukan gitu. Berlomba-lomba membuat berita yang booming, bombastis gitu. Itu bisa teman-teman jadikan sebuah tulisan gitu. Jadi teman-teman bisa ini ikut misalnya seminar tentang jurnalistik.
dunia jurnalistik hari ini tuh bagaimana. Nah, ikut tadi seminar tuh agar terbayang, oh topik ini nih menarik nih. Nah, itu bisa menjadi sebuah tinjauan pustaka bagi teman-teman ya. Terus melacak melalui website yang menyediakan bahan ya. Bisa misalnya website yang mengandung berita, atau misalnya website yang bagus lah ya, bukan yang abal-abal lah. Contoh misalnya teman-teman bisa cari di websitenya Mendeley, atau misalnya di websitenya Sinta gitu ya. Dan terakhir gitu ya, setelah teman-teman tadi menemukan berbagai literatur dari buku, seminar, jurnal gitu, dari referensi-referensi yang ada, teman-teman bisa membuat peta literatur. Peta literatur itu apa sih, Bu? Gitu. Peta literatur itu adalah sebuah kerangka pemikiran teman-teman gitu ya, yang kemudian teman-teman gambarkan. Nah, kalau saya boleh gambarkan gini nih. Nah, seperti ini. Jadi lihat di atas ya. Ini tadinya saya mau pakai yang kerangka pemikiran, kerangka literaturnya saya cuman hilang karena laptop saya habis diinstal, dan saya akhirnya moto yang ada di buku aja ya. Nah, dari sini kan ada topik nih teman-teman, keadilan prosedur dalam organisasi. Ini topiknya ya. Nah, topik ini kemudian akan melahirkan subtopik ya. Ini ada keadilan nih. Oh, di sini nih pembentukan persepsi keadilan. Terus ada organisasi ya. Nah, ini ada keadilan dalam organisasi. Nah, terus ada efek-efek keadilan. Nah, di sini tuh sub, atau misalnya contoh yang lain ya. Kalau kita misalnya, saya pengen sih ngeliatin skripsi tesis ya, tapi gak ada gambarnya karena waktu itu kehapus ya. Saya waktu itu meneliti tentang budaya Maroso ya, budaya Maroso dalam jual beli antar pedagang di Minangkabau ya. Budaya Maroso berarti kan ada budaya Marosonya, kemudian saya bahas di sini ya. Ada komunikasi bisnis ya yang di situ, karena kan saya bahas perdagangan ya. Terus ada Marosonya ya. Jadi ada Maroso, ada komunikasi bisnis, dan kemudian di sini saya jelaskan tentang ini. Aduh, saya lupa lagi ya. Pokoknya itulah. Jadi ada sub ya. Jadi ada sub. Nah, si sub ini nanti ada turunan ya. Turunannya tuh saya mendapatkan Maroso itu dari buku siapa gitu, atau komunikasi bisnis itu dari siapa gitu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan ya. Oh, misalnya nanti waktu itu saya pakai teorinya tuh Delhems ya. Nah, di sini ada pola. Oh, saya ingat di sini tuh ada pola komunikasi ya, pola komunikasi. Nah, di sini komunikasi bisnis, dan di sini ada Maroso ya. Jadi Maroso itu nanti saya pakai literatur siapa, di sini saya jelaskan ya. Nah, di komunikasi bisnis itu saya waktu itu pakai Joko siapa gitu di sini ya. Sama komunikasi lintas budaya di pola. Nah, di pola komunikasi saya pakai komunikasi lintas budaya yang Larry Samovar. Terus saya pakai teorinya Delhems ya. Nah, sampai nanti itu tergambar terakhir. Nah, jadi yang perlu saya teliti gitu ya dalam penelitian ini apa? Oh, saya perlu meneliti bagaimana pola gitu ya. Pola komunikasi ya pedagang dan penjual dalam tradisi Maroso di sini gitu. Jadi kebayang kita akan pakai teori apa aja. Nah, jadi tahapannya teman-teman bisa dari sini ya. Pertama adalah menempatkan topik penelitian di kotak paling atas seperti yang tadi ya. Setelah itu menyusun 3 subtopik umum ya. Jadi dari judul kita ya,
Anggaplah topik itu kemudian sudah diturunkan menuju judul aja. Nah, judul kita itu kemudian diturunkan dalam setiap kotak, 3 kotak lah, subtopik umum misalnya. Terus subtopik umum ini diturunkan lagi ya ke pembahasan-pembahasan. Jadi topik misalnya tadi komunikasi, misalnya kalau jurnalisme sastra misalnya, apa itu jurnalisme sastra, apa aja komponennya gitu ya. Nah, itu kotak turunan dari jurnalisme sastra. Terus kemudian perhatikan tingkatan dalam peta literatur gitu. Jadi kalau tadi itu kan ada layer pertama kan topik atau judul ya, layer kedua subtopik, yang ketiga subtopiknya gitu. Nah, dan bagaimana mereka berhubungan. Nah, terus nanti kalau teman-teman masih bingung, ya tuliskan deskripsi peta literatur ini gitu. Ya. Begitu. Nah, ini gambarannya. Nah, ini dulu ya. Saya ketika penelitian itu saya sempat membuat daftar pustaka ya, yang ada rangkumannya daftar pustakanya. Jadi yang masih tersisa tuh daftar pustakanya sekitar segini sih, sedikit daftar pustaka saya. Jadi daftar pustaka itu nggak perlu banyak-banyak sih teman-teman, asalkan si daftar pustaka kita yang ini ya itu ada di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi topiknya ada A, B, C gitu, terus ada turunannya, semua yang ada di sini itu harus ada di sini. Begitu. Biar nanti teman-teman nggak bingung pas membahas. Oh, kalau ditanya dosen pun, oh ini Bu membahas ini, misalnya membahas tentang membahas tentang pengambilan framing, misalnya framing, bagaimana pengambilan framing, misalnya pakai dongfang misalnya. Nah, ini ada Bu di sini gitu. Terus kemudian ini Bu petanya. Nah, itu akan lebih memudahkan teman-teman sebenarnya dalam penelitian begitu. Oke, segitu dulu kelasnya. Semoga bermanfaat. Kalau bingung silahkan tanya di grup ya. Assalamualaikum.